Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat Sakti sebagai pemateri pada hari ini, dan juga yang saya kagumi sahabat-sahabat di semuanya yang telah hadir pada acara Ngaji Nusantara sore hari ini. Serta pertama-tama puja dan puji syukur kita tak lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di acara pada sore hari ini, dan serta salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, mari kita buka acara ini pada sore hari ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya saya langsung serahkan kepada Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa hadratin Nabi Khidir alaihi wasallam sama hadirin man ajazani ila al-muntaha apa ya isyabangi. Wa summa hadratin al-watis ahwali sang wa sallallahu malaikat Jibril Mikail Israfil Israil. Wa summa hadratin malaikat Sulaiman. Wa min ajazani min hadhil kitab ta'lim wa ta'alim. Syekh Imam Al-Jarnuji Ghafarallahu dunubahum wa satara uyubuhum Sya'unil laylana lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, bahwa kemarin kita sampai di bagian tentang pengajaran cara menghormati guru itu seperti apa. Jadi ketika kita menginginkan anak-anak kita, kemudian nanti cucu-cucu kita menjadi orang yang alim, maka hendaknya kita menghormati seorang guru, yang mana seorang guru itu haknya harus dilebih tinggikan daripada hak kita sendiri, gitu. Kemudian cara-caranya menghormatinya kemarin ada seperti tidak menduduki tempat duduknya, kemudian tidak berjalan ada di depannya, tidak mendahului pembicaraan seorang guru tersebut. Maka ketika itu telah dilaksanakan semuanya, falhasilu annahu yatlubu ridhahu wa istanibu syakhatahu wa yamtasilu amruhu fi ghairi ma'siyatillah. Maka ketika semua telah dilaksanakan, seorang santri itu akan mencari sebuah kerelaan hati seorang guru. Nah, ketika mencari kerelaan, hal-hal yang perlu dilaksanakan itu apa? Di antaranya harus mematuhi segala perintahannya, sehingga wala ta'atu lil makhluqi fi maksiatil khaliq, sehingga seseorang itu tidak akan taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Itu untuk yang kemarin cara kita menghormati beberapa guru yang kita punyai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah. Jadi ini ada sebuah guru kita, ya, guru kita Burhanuddin, yang mana seorang guru kita Burhanuddin ini nanti sedang belajar. Ya, sedang belajar. Lah, Syekh Burhanuddin itu siapa? Yaitu seorang Shahibul Hidayah.
Iku pengarang kitab Al-Hidayah. Yahki, dia bercerita anna wahidan min kibari a'immati Bukhara, bahwa ada seorang pembesar negara Bukhara, itu dalam arti kodi, ya. Kalau saat ini ya namanya presiden. Saat ini berarti presiden. Kana yajlisu majlis ad-darsi wa kana yaqumu fi khilalid darsi. Jadi duduk dalam suatu majelis yang ada dalam sebuah pengajian. Nah, fi khilalid darsi ahyanan was'alu anhu wa yaqul. Jadi di tengah-tengah para jalan itu dia itu sering sering berdiri, ya. Lalu ada temannya, kan ini ada salah satu ya, ada salah satu orang. Loh, kenapa kok kamu sering berdiri? Gitu kan sama Syekh Burhanuddin. Nah, sampingnya temannya itu bertanya, loh kamu kok sering berdiri itu kenapa? Padahal di depan itu ada guru kita, kayak gitu ya, ada guru. Maka wayakulu, dia menjawab, inna batna ustadi yal'abu ma'assi bayani fisikati fa'ida ra'aitu aku mulahu ta'diman. Dia menjawab, jadi saat itu ada sedang mengaji, kemudian dia sering berdiri, temannya bertanya, kenapa kamu sering berdiri? Sehingga dia menjawab, jawabannya seperti apa? Bahwasanya di situ ada putra guruku atau putra kiaiku, yang mana dia sedang bermain. Bermain ada di tepi perjalanan, di tepi jalan. Oleh karena itu, jika saya melihatnya, maka saya segera menghormatinya. Nah, ini salah satunya. Bagaimana cara kita menghormatinya? Yaitu kita tidak hanya menghormati seorang guru, tapi kita juga menghormati sohibul ustadi. Sohibul ustadi itu siapa? Ya anak-anaknya, ya istri-istrinya, ya mertuanya, seluruhnya yang berhubungan dengan guru kita. Itu semuanya kita menghormati. Sampai anaknya pula sedang bermain, kita aja sangat menghormati jika ilmu kita ingin bermanfaat. Ya, ini yang harus dihati-hati kita saat kita mencari ilmu. Jangan seenaknya sendiri kayak gitu ya. Karena ketika kita kok tidak mengetahui tentang ini, tentang caranya kita mencari ilmu ini, maka biasanya ilmu kita itu susah susah bermanfaat. Kan kita sering menjumpai nih, kadang orang pintar, cerdas ketika diajar. Tapi ketika dia pulang dari pondok pesantren, ketika dia pulang dari perkuliahan, maksudnya pulang setelah diwisuda dari UNES, ketika dipulangkan ke rumah, dia malah tidak menjadi apa-apa. Dan itu berbeda balik, tapi ini tidak semuanya. Berbeda balik, terkadang kita melihat teman kita, orangnya itu ketika di sumpama dia tempatnya di pesantren kayak gitu, ngaji we turu ya kan, kalau kalau ada ngaji suka tidur kayak gitu. Kemudian ketika dia seumpama di perkuliahan diajar dosennya ngantuan, mbah tahajute, mbah 4 jam, mbah 5 jam, terus ngantuan ya. Tapi ketika dia pulang ke desanya kembali, malah dia yang menjadi orang orang besar. Nah, itu diakibatkan karena apa? Karena keikhlasan kita dalam menakdimi guru kita. Itu salah satu bentuk bagaimana agar caranya kita mendapatkan ilmu yang barokah di sini ya. Sehingga Al-Qadhi Fahruddin adalah seorang imam besar di daerah Mawa yang sangat dihormati oleh para pejabat negara di sini ya. Yang mana ini ada Qadhi itu kalau sekarang itu presiden. Nah, dulu namanya ada Qadhi Fahruddin, seorang imam besar. Lah, imam besar itu ngapain? Wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansiba bi hurmatil ustadi. Beliau berkata, saya mendapatkan kedudukan ini karena saya menghormati guruku. Jadi saat ini ketika kita kok menjadi orang yang hebat, maka kita jangan bangga pada diri kita, ya.
Semua itu adalah karena apa? Karena lantaran guru-guru kita. Wabil khusus guru yang sangat luar biasa itu guru saat apa? Guru saat TK. Itu sangat luar biasa. Guru-guru kalau di desa mengajari yang guru ngaji kayak gitu ya. Di desa itu juga luar biasa mereka di sana, ya. Ya, ketika kita kelak menjadi, entah dosen, entah kita kelak menjadi mubalik, entah kelak kita menjadi presiden, menjadi anggota parlemen, entah kita menjadi anggota yudikatif, dan lain sebagainya, ataupun kita menjadi polisi, tentara, maka semua itu ya jangan membanggakan diri kita. Itu semua karena ilhamnya Allah. Lah lantaran siapa? Lantaran dari guru-guru kita. Sehingga Al-Qadhi Fahrudin itu mengatakan, saya itu seperti ini, saya itu seperti presiden ini. Karena siapa? Karena saya itu sangat menghormati guru-guru saya. Fa ini kuntu akhdumu ustadi Al-Qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi. Yang mana Ad-Dabusi yang menghormati gurunya siapa namanya? Ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau. Dan melayani seperti apa? Wa atbahu ta'amahu. Memasak makanannya. Wala aqulu minhu. Lan ora mangan minhu iku saking minhu iku sertane ustadi. Maksudnya bagaimana? Kita itu tidak pernah ikut makan bersamanya. Lah Qadhi Fahrudin ini mengatakan seperti apa? Begini. Ketika kita menghormati seorang guru, ya seorang guru itu diantaranya apa? Yaitu selalu melayani kebutuhannya. Nah itu. Terkadang kita kan di pondok pesantren kayak gitu ya. Maaf, saya mencontohkan itu beberapa karena ketika di dunia pendidikan bagi saya itu yang masih menerapkan taklim muta'alim dengan penuh itu di mana? Di pesantren biasanya. Contohnya, ketika seorang ustadi, seorang guru itu, seorang kiai itu, dia lagi seumpama bersih-bersih apa kayak itu. Maka ketika kita melihatnya, maka kita bergegas untuk membantunya, ya. Bergegas untuk membantunya. Untuk apa? Sebagai rasa menghormati, melayani beliau. Dan wabil khusus ketika di sini disebutkan memasak makanannya dan saya itu tidak pernah ikut makan bersamanya. Ini kadang ya kita menjumpai. Kenapa? Kenapa ketika kita ikut dalam pengajian ya pengajian kemudian kita ikut dalam seumpama istinghosah kubro kayak gitu. Ketika di situ dipimpin oleh satu ulama mubalik besar kayak gitu itu yang boleh berkumpul di situ itu siapa? Ya orang-orang besar biasanya. Kalau kita nggak diajak, jangan sekali-kali kita mendekatinya. Ini dijelaskan nih, tak pernah ikut makan bersamanya. Kecuali memang diajak oleh beliau. Nah, zaman sekarang kan terkadang kan bersama gurunya itu kan delewer. Iya ada gurunya, ada kiainya di depannya. Kayak gitu. Belum dipersilahkan makan, kita malah makan duluan. Nah, itu. Tapi itu nggak masalah ketika belum tahu ilmunya. Kayak itu. Tapi ketika kita seorang pergerakan yang sudah tahu ilmunya, maka kita jangan sekali-kali makan ada di depannya. Kecuali memang beliau yang menyuruh. Itu kita baru berani. Itu salah satu bagaimana caranya kita benar-benar menghormati guru kita. Di dalam kitab taklim ini ya dalam kisah yang lain mungkin nanti bisa dicari bahwa Syekh Burhanuddin ini itu dijelaskan berguru kepada seorang guru yang namanya Ad-Dabusi. Itu selamanya berapa? 30 tahun. Bergurunya itu 30 tahun. Loh, kalau sekarang itu bisa. Kalau saat ini kita berguru, ingat, guru itu tidak ada namanya mantan guru itu tidak ada. Ya, itu yang perlu kita ingat-ingat saat ini. Dan terkadang kita malah, oh, guru SD itu mantan guruku kok.
Oh, iku mantan guru. Jangan sampai. Ketika kita sekali-kali kok mengatakan itu mantan guru kita, biasanya ilmu kita tidak bermanfaat. Ya, biasanya seperti itu. Nah, tadi bahwa Syekh Burhanuddin itu berguru 30 tahun. Dan selama 30 tahun itu diajari tentang apa? Di antaranya adalah ketauhidan salah satunya. Ya, caranya mengenal Allah itu seperti apa? Itu aja ketauhidan itu tidak hanya satu tahun dalam belajar kepada Ad-Dabusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyekhul Imamu Al-Ajal, ini diceritakan lagi ada Syekh Imam Al-Ajal Samsul A'immat Al-Halwani, yaitu Imam Halwani. Qad kana kharaja min Bukhara. Jadi dia sedang melakukan perjalanan ke negara Bukhara. Wasakana fi ba'dil qura ayyaman. Kemudian mereka ke sana dan dia bermukim atau bertinggal ke desa itu dalam beberapa hari. Bihadisatin waqa'at waqad ziyarat sutalamiduhu. Nah, ada waktu di sana itu ada sebuah permasalahan yang beliau hadapi. Ya, jadi Imam Halwani itu saat melakukan perjalanan ada permasalahan yang sedang dia hadapi. Lah permasalahannya apa? Yaitu di situ waqad yarat sutalamiduhu ghairu syekhil imal qadi Abi Bakrin Al-Zarnuji. Kemudian semua murid itu menjenguk beliau. Jadi saat itu beliau sedang sakit. Kalau nggak sedang sakit berarti beliau waktu itu ada beberapa murid sedang menjumpai beliau. Dalam saat ini itu sowan kayak gitu ya, sowan. Nah, kecuali itu Abu Bakar di sini ya. Kecuali adalah Abu Bakar. Lalu ketika bertemu dengan Abu Bakar, beliau bertanya, ya, faqala lahu hina laqiyahu. Kemudian mereka bertanya, lima dalam tarzurni, kenapa kamu itu tidak menjengukku? Faqala, maka Abu Bakar itu menjawab, kuntu masgulan bi khidmatil walidah. Sesungguhnya saya ini tuh sedang sibuk. Saya itu sibuk. Maaf Pak Guru, maaf Yi, kula niku nembe nembe sibuk. Kula niki nembe bakti marang ibu kula. Kayak gitu kalau nggak salah ya. Kemudian kola. Kola itu gurunya berkata, turzakul umra wala turzaku rauna qaddarsi wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksarihi awqatihi fil qura walam yang tadim lahud darsu. Maaf guru, saya itu sibuk melayani ibuku. Itu katanya dari Abu Bakar. Kemudian gurunya mengatakan apa? Sesungguhnya, bukan sesungguhnya, kata itu semoga. Di situ karena penekanannya. Semoga kamu diberi umur yang panjang, yang berkah. Tapi kamu itu tidak akan mendapat ketenangan dalam mengaji. Nah, kenyataannya kata guru itu betul-betul terjadi. Abu Bakar tinggal di sepanjang waktunya tersebut. Maksudnya bagaimana? Bahwa ketika kita sudah pergi nih ya, pergi dari rumah. Kalau rumah, entah ibu, entah adik kita, entah bapak kita, itu belum butuh banget kita. Dalam arti apa? Belum ada kejadian apapun, kalau kita dalam menuntut ilmu, ya kan, pastikan kita betul-betul menghormati guru kita. Kecuali seorang guru sudah merindui. Contohnya begini, ketika kita dalam belajar, ya kan, seumpama kita sudah bermukim di suatu entah pesantren, entah di guru ngaji kita di situ. Nah, di situ ketika kita ingin pulang, itu harus seizin guru kita. Kita jangan semena-mena meninggalkan tempat tersebut.
Kenapa? Terkadang kita pulang, meskipun orang tua butuh kita ini ya, orang tua itu sedang butuh kita. Dan mereka butuhnya seperti apa? Oh, kita disuruh masak lah, disuruh ngomong adiknya lah, disuruh ke sawah, macul lah, disuruh nyapain aja kayak gitu, ya kan? Ya, ketika itu seorang guru belum tahu dan belum merindui kepulangan kita, maka ilmu kita itu tidak bermanfaat. Lah ilmu sing penak iku ilmu sing piye? Ya ilmu sithik ya manfaat. Daripada kita punya ilmu terlalu banyak tapi tidak bermanfaat. Itu sama aja ilmu itu hanya untuk pribadi. Ya, untuk pribadi. Wabil khusus untuk kita. Kita ini adalah sudah diajarkan dari mulai pengurus, mulai kecil ini masuk dalam pergerakan. Disuruh apa? Disuruh bermanfaat. Sehingga adalah yang diminta Robbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan saya itu ilmu yang bermanfaat. Enggak ada orang berdoa itu Robbi zidni ilman kasiron. Ya Allah, berikan kami ilmu yang banyak. Nah, itu. Kenapa yang dipilih di situ nafian bermanfaat? Karena ketika yang bermanfaat ya itu dirasakan baik diri kita maupun orang orang lain, tidak hanya kita pribadi. Nah, itu. Faman ta'adza minhu ustaduhu yukhramu barakatul ilmi wala yang fi'u bihi ilma qalila. Nah, di sini ada seorang santri itu disebutkan ya, innal muallima wat tabiba kalamuha. Bahwa di sini ada syair yang atasnya itu seperti apa? Seorang santri itu tidak boleh menyakiti hati gurunya karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi keberkahan. Ya di sini jangan sekali-kali kita menyakiti hati seorang guru kita. Jangan sekali-kali, apalagi wong kita kadang udah berbakti pada guru kita. Tapi seorang guru itu di hatinya sedikit gerundel. Gerundel bahasa Indonesianya itu apa ya? Sedikit kayak kayak mangkel kayak gitu loh. Mangkel sedikit ya. Mangkel sedikit kayak gerundel kayak itu ya, gerundel. Maka ilmu yang kita terima itu baik dari awal sampai akhir itu untuk kebermanfaatnya, untuk manfaatnya itu masih kurang. Ya. Sehingga bagaimana dalam pelaksanaannya kita sangat menghormati guru kita, apalagi kok sampai benar-benar menyakiti guru kita. Itu jangan sampai. Dan saya berpesan wabil khusus untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita semuanya, ya kan, ketika kita nanti kelak mempunyai anak, jangan sekali-kali sering menyalahkan guru, ya. Tapi dievaluasi dari anak kita, anak kita. Karena tidak sepenuhnya sedikit-sedikit disalahkan gurunya. Sekarang, kenapa anak itu radikal banyak sekali? Anak itu susah dikandani. Anak itu sukanya membantah. Tidak hanya faktor dari micin. Sekarang kan yang disalahkan kan micin, ya kan? Oh, bocah akan micin. Nah, itu. Itu zaman sekarang. Padahal micinnya itu tidak hanya buatan pabrik. Micinnya itu dari siapa? Dari orang tua kita. Lah micinnya itu apa? Salah satunya. Lah anak wae terima disengeni sithik, entah mbokne, entah bapaknya langsung gerundul. Mbok, Ustad terimane ngono tok ya, anakku sengan-sengeni. Ya jangan sekali-kali ya. Ketika orang tua kayak gitu, maka anak kita ilmune iku wis angel. Ibaratnya ilmu itu apa? Nurun ila nurun. Nurun ila nurin. Maksudnya apa? Cahaya menuju cahaya. Guru itu wis ada cahaya. Murid itu cahaya. Nah, ketika ada cahaya,
kok sekali-kali orang tua, entah kita kelak menjadi orang tua, kita gerudeli seorang guru itu, ditutup tembok. Sehingga apa? Menjadi gelap. Itu ya, itu berpesan untuk pribadi saya khususnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada sebuah syair yang mengatakan bagaimana innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mualliman. Nah, seorang guru dan dokter itu sama-sama keduanya itu menasehati. Kenapa kok di sini disebutkan menasihati? Contoh, ketika kita sakit, kita ke dokter. Dokter itu kan memberikan obat. Lah obat itu adalah nasihat. Nanti jangan lupa ya, banyak istirahat. Obatnya diminum 3 kali sehari. Setelah ini jangan makan yang pedas ya. Itu nasihat. Iku mbok lakoni ya karepmu, ora dilakoni ya karepmu. Ya, nak dilakoni ya dirasa-rasake dhewe. Nah, ora dilakoni ya engko nak dilakoni ya apapun yang terjadi ya yang merasakan kita. Begitupun juga dengan guru, dengan kiai. Itu banyak sekali adalah memberi nasihat. Jadi santri, jadi mahasiswa itu harus begini, kayak itu ya, harus begini. Dosen pun mengajarkan, memberi nasihat. Contoh ketika kita dalam bimbingan, ya kan, bimbingan tersebut, oh no dosen no, dalam bimbingan kok, kowe iki gendenge pol, wes iki kerja kayak gini, kan nggak ada. Paling ya dikasih nasihat. Oh ini yang salah ini loh, yang salah ini nanti dirubah ini ya itu. Nah sekarang besok kalau kalian di antara kalian ada yang menjadi dosen, ojo galak-galak nemen, ya ojo galak-galak nemen, ingat prosesmu dhisik. Nah itu loh, ingat prosesmu dhisik. Dhisik wae umbelen disalah-salahke dosen-dosene. Malah dari dosen kok kemeliti. Wah, iku kudune ya diukurangi ya. Ya, ojo kemeliti ketika nanti kita jadi pejabat itu dikurangi. Ya, ini dalam ketika kita menasihati seorang murid tersebut. Kemudian tadi fasbir ika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta. Maka keduanya tersebut tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maksudnya bagaimana? Lagi layan sahani idahumalam yukroma. Contoh ketika kita menjelek-jelekan guru tersebut kayak gitu. Apakah kita nanti akan dinasihati? Kan nggak mungkin ya. Ketika kita ingin dinasihati berarti kita memuliakan guru tersebut. Sehingga ketika merasakan penyakitmu itu ketika sama dokter dan menerima kebodohan itu ketika membangkang sama guru. Nah ini dokter itu mengobati. Jika nasihatnya tidak kamu terima, ya lorone ya kita yang merasakan. Ya ndak. Contoh, ketika kita sedang diinfus, coba sedang diinfus kayak gitu, kita itu disuruh minum obat ini, disuruh makan ini. Tapi ketika kita tidak melaksanakan, ya wes lorone malah engkau tambah kayak gitu. Kalau tidak manut sama dokter, begitupun pula dengan guru. Jika guru menasihati, ya menasihati, nanti belajarnya yang rajin, nanti sholatnya yang tepat waktu, nanti belajarnya yang seperti ini, kayak gitu. Apabila kita membangkang, ya apabila kita membangkang, maka yang akan kita terima itu apa? Kebodohan. Perlu kita ingat bahwa kita yang perlu disyukuri banyak itu apa? Di antaranya adalah kita mempunyai ilmu. Sekarang jangan hanya mengunggulkan harta kekayaan.
Ya, itu yang perlu diingat-ingat kita. Bekalilah keluarga kita, bekalilah nanti dari semua yang kita miliki. Entah nanti dari yang sudah cewek ini suaminya, yang laki-laki nanti sama istrinya dan anak-anaknya. Bekalilah semua itu ilmu. Nak renteng-renteng cah loro tapi podo duwe ilmune, rak ketang uripe yo, rak duwe duit lah kayak gitu ya kan. Kita kan biasa ya kan, ini saat ini. Kan rak duit duit kan biasa. Kenapa biasa? Mapaba duitnya 100.000, bukti ini ya iso melaku. Nah itu. Itu tandanya rak duwe rak duwe duit. Itu udah diuji sampai saat ini. Apalagi ketua nih ngantek pusing. Bahkan nomboi. Nah itu. Iurannya cuma untuk 400.000. Peserta nih ono wong 50 mangane sedino peng telu. Nah itu. Lah duite akhirnya ora entuk. Lah ketua nih iku sing mikir. Ya itu biasa. Wong rak duwe ngono iku biasa. Tapi jika itu dibarengi dengan ilmu kita, ya kan, dirasakan ya terasa enak. Kayak gitu. Makanya beberapa ketika orang yang banyak bersyukur itu karena apa? Karena dia punya ilmu. Sehingga apa? Gus Baha ya, ini Gus Baha itu kenapa tidak mau dihormati penuh kayak gitu? Karena tidak mau takabur. Padahal secara ilmu beliau luar luar biasa. Secara harta, pangapunten kalau secara harta beliau pas-pasan, ya kan? Tapi kalau masalah ilmu, beliau mengunggulkan. Ini yang harus diniati kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annal Khalifah Harun ar-Rasyid. Dikisahkan lagi dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Fa'asabdahu ilal asmu'i liyu'allimahul ilma. Wal adaba fara'ahu yauman yatawadda'u wa yaksilu rijlahu wa banul khalifah. Jadi saat itu ya ada anaknya yang mana kepada Ustadz Asmu'i ikut diajari ilmu dan akhlak yang terpuji. Khalifah Harun ar-Rasyid itu khalifah yang sangat terkenal banget. Nah, pada suatu hari tersebut, Harun ar-Rasyid itu melihat sama guru anaknya, guru putranya yang bernama Asmu'i sedang wudhu membasuh kakinya dengan air yang dituangkan oleh putranya beliau, ya kan? Melihat ketika fa'ataba al-khalifah al-asmu'i fi dzalika faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimada lam ta'murhu bi ayyasubul ma'a bi ikhdayadaihi wa yaghsila bil ukhra rijlakat. Jadi saat itu melihat putra tersebut ya Asmu'i sedang wudhu. Sedangkan seorang putra itu hanya memegang tempatnya saja. Khalifah Harun itu menegurnya. Aku kirimkan anakku kepada kamu itu supaya kamu ajari ilmu dan supaya kamu mengajari budi pekerti. Lalu mengapa tidak kamu perintah dia untuk menuangkan air dengan tangan kiri supaya yang kanan bisa membasuh kakimu? Nah, itu. Maksudnya bagaimana? Saat itu anaknya presiden ini ibaratnya presiden ya. Anaknya presiden saja, ya kan, sudah memegang tempat wudhu. Gayung ataupun ember kecil kayak gitu buat wudhu. Lah, Asmu'i tersebut, guru Asmu'i, dia sedang apa? Sedang berwudhu. Lah, ketika melihat orang tuanya melihat, itu malahan menegur. Menegurnya ini bukan berarti menyalahkan, ya kan? Bukan menyalahkan. Menegurnya adalah kenapa kok
anakku lebih kamu mudahkan. Kayak gitu loh. Padahal sudah apa itu sudah membawa tempat wudhunya. Nah, inginnya seorang orang tua tersebut ya dari Khalifah Harun bagaimana? Anake iku yo nyekeli gayunge, nyekeli embere, ya membasuh kaki gurunya. Jangan sampai kaki gurunya itu dibasuh sendiri, jangan sampai guru itu melaksanakan kesusahan. Dan sehingga berkata sama gurunya seperti itu, saya ini mengirimnya anak saya agar diajari ilmu dan akhlak, ya. Jangan kamu muliakan. Nah, ini adalah untuk pewaling bagi kita semuanya. Terkadang ketika kita belajar ya kan, anaknya presiden, seumpama presiden siapa? Presiden seumpama ketua ranusnya siapa? Mbak Ira ya. Presiden Ira seumpama kayak gitu ya. Anaknya dipondokkan di pondoknya Mbak Fatin. Ya jangan diutamakan, semua santri itu sama. Terima nih ikut anaknya presiden diutamakan, jangan. Dan kita menjadi presiden jangan, oh ini anak saya loh, itu paling utama. Jangan sekali kayak gitu, ya kan? Makanya kan kita terkadang ketika melihat melihat ketika anaknya siapapun yang seumpama mubalik terkenal itu dimuliakan ya Allah. Ketika kayak gitu, ketika orang tuanya itu malah bangga anaknya dimuliakan, ilmunya itu biasanya malah tidak akan masuk-masuk. Sehingga ketika kita melihat pondokan yang ada di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur sana, siapapun ya kan, entah anak wong desa, entah anak wong kaya dan sebagainya, semuanya itu sama, yaitu apa? Yaitu santri. Dikon ngosawah ya ngosawah kabeh. Nggak diutamakan siapa itu putranya siapa, itu jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitab. Dah, untuk pembahasan menghormati guru itu sudah sampai tentang putranya Khalifah Khalifah Harun. Sekarang kita masuk ke yang baru. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitab. Yaitu apa? Salah satu ketika kita menghormati ilmu, yaitu dengan apa? Yaitu menghormati kitab. Kitab itu apa? Yaitu buku-buku kita. Ya, fayam bagi lito libil ilmi alla ya'khudal kitab illa bitoherotin. Seorang santri, seorang pencari ilmu itu dilarang memegang sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci. Maksudnya bagaimana di sini? Kita terkadang kan kita apa itu babil khususnya itu apa? Cuma Al-Qur'an. Dosa kowe nak nggawa Quran kok ora wudu kayak gitu, ya kan? Padahal ketika kita ingin menghormati ilmu tersebut, itu ya dengan semuanya. Kita ingin membaca sosiologi, ingin membaca pengetahuan alam, ingin membaca tentang ilmu biologi kayak gitu, ingin membaca ilmu-ilmu yang lain, diusahakan kita itu dalam keadaan suci. Ya, jangan hanya suci ketika kita beribadah. Karena ketika kita dalam menuntut ilmu, dalam kita belajar mencari ilmu itu, ketika kita dalam keadaan suci, maka ilmu itu itu mudah untuk kita terima. Kalau nggak percaya mungkin kalian bisa bandingkan ya. Kalau yang belum penelitian, boleh dibuat penelitian. Perbandingan orang yang sering wudhu sama yang tidak sering wudhu dalam menghafalkan Al-Quran. Coba kalian bisa amati nanti. Itu orang yang biasanya cepat menghafal Al-Quran, itu biasanya ya sering berwudhu. Salah satunya tempatnya di mana? Ya paling ya lungguh-lungguhannya ya neng masjid, neng makom-makom, di tempat-tempat sepi. Karena dia dengan kayak gitu, dengan keadaannya suci dan tenang kayak gitu,
itu mudah dalam mendapatkan ilmu tersebut. Berbeda ketika dia kok keadaannya belum suci, wes seneng ngentutan, ya kan, seneng ngentutan, kemudian orangnya itu malah susah berwudu, nah itu ilmu ya susah, ngantek lam yalit walam yulat atau diwalit, lam yulat walam yalit, itu kan bahaya nanti, ya kan. Ada lagi disuruh membaca Quran ya, amma yatasa alun bareng ngono, lanjutannya opo malah walam yakul lahu kufuwan ahad, wah luar biasa, itu susah. Nah ini yang harus menjadi pewaling untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anisai fil imam samsil a'immah al-halwani annahu qala. Jadi dikisahkan dari Imam Samsul, itu dia mengatakan inna manil tuhadar ilma bita'dimi. Saya ini memperoleh ilmu karena saya sedang menghormatinya. Fa ini ma'akhadul kadziban illa bitoharoti. Aku tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Maksudnya bagaimana? Kita jangan sekali-kali mengambil buku, ya kan? Ini wabil khusus menasihati diri saya, karena terkadang saya kan nggak tahu, ya kan, nggak tahu entah ketika keadaan itu suci atau tidak. Eh, waktu mau ngantuk kayak itu megang buku untuk dibaca kayak itu. Harusnya itu dalam keadaan suci dulu, baru kita belajar. Ini sudah dikatakan dari Imam Al-Halfani. Dia aja tidak berani memegang kitab kecuali dengan keadaan suci terlebih terlebih dahulu. Wa anna syekhul imam Samsul a'imah as-Sarkhosiyah kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fi tilkal lailah. Jadi ini juga ada Imam Sarkhasi itu pada suatu hari dia sedang merasakan sakit. Sakitnya apa? Sakit kayak diare kayak itu ya, sakit perut. Sehingga beliau tiap malam itu ya, beliau tiap malam belajarnya itu selalu mengulang-ulang dan dia selalu berwudu. Ya, kalau malam itu selalu diulang-ulang. Kalau belajar itu ya pasti diulang-ulang. Jangan cuma satu selesai. Apalagi kok jadi mahasiswa, tapi kok belajarnya SKS. Apa itu SKS? Sinau kebut semalam, luar biasa ini. Ngono ya ono. Apa dilakoni? Oke, ya kan? Kalau hari-hari biasa dia tidak mau belajar, tapi ketika ada ulangan, ya dosen, besok ulangan ini ya. Kalau nggak gitu mau UTS kayak itu. Ya Allah, dari jam 7 malam sampai jam 12 nggak mau pergi. Belajar full. Isu lali kabeh. Apakah ada? Ada. Kayak gitu, ya kan? Ada. Paginya akhirnya lagi belajar. Alias apa? Nyontek. Ya kan? Nyonteknya juga pintar. Ditulis cilik-cilik, didokok ning tangane. Kayak itu. Kalau nggak gitu, ada juga. Ada ditulis di buku, diselempetke ono ing kudunge. Nak dosene lagi metu sedelo, saya izin ke kamar mandi ya, lagi dibuka. Kayak itu. Itu jangan sampai itu dikurangi. Kemudian Syekh Sarkasi itu dia 17 kali dalam dalam malam itu belajarnya mengulang-ulang itu 17 kali. Ya, nanti setelah ini ada penjelasan bagaimana cara kita belajar agar ilmu itu kita masuk sehari-harinya, ya kan? Ya, jadi ilmu itu tidak hanya kita pelajari seketika itu juga, tapi harus diulang-ulang. Contoh, tadi mendapatkan ilmu politik, kayak itu. Maka malam itu langsung dipelajari lagi. Jangan saat itu sudah selesai kita biarkan. Dan besoknya lagi kita biarkan. Alah males. Karena pada dasarnya manusia itu pasti tempatnya malas. Loh, jangan dipikir loh ya.
dosen itu sebenarnya ya kan, dosen itu juga dia belajar. Saya yakin itu seluruh dosen itu belajar sebelum dia melaksanakan pengajaran. Nggak cuma nol proto langsung ngajar kayak gitu. Enggak, sebelumnya sudah mempersiapkan. Nanti yang saya ajarkan itu apa. Kayak itu. Ya, itu sudah dipelajari dulu. Sehingga apa? Belajarnya ilmu seorang dosen itu, ya kan? Dia belajari berulang-ulang. Gitu. Jadi kita dalam belajar harus benar-benar mengulang-ulang. Kemudian di situ juga diterangkan bahwa ketika beliau tidak mau belajar dalam keadaan suci, itu ilmu itu tidak akan masuk. Ilmu itu seperti apa sih? Di situ diteraskan ilmu hada li'annal al ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Tadi ya sudah di penjelasan awal, seorang menuntut ilmu itu adalah ibaratnya cahaya bertemu dengan cahaya. Kalau kok cahayanya itu tidak ada penghalangnya, maka dengan mudah menyinari kita. Tapi seperti tadi, ketika seorang guru itu cahaya, tapi kok dihadangi oleh penghadang seperti tembok ataupun yang lain, seperti perkataan orang tua tadi, seperti dari pribadi kita, maka cahaya itu tidak akan masuk dalam diri kita. Contohnya nih, matahari, ya kan matahari. Ketika kita di lapangan tanpa tertutup apa-apa, merasakan matahari itu enggak? Merasakan, ya kan? Kalau pagi merasakan kehangatan. Berbeda ketika kita di dalam rumah sudah terhalang oleh dinding, terhalang oleh atap. Maka yang terjadi apa? Di dalam rumah gelap. Loh, kok rumah saya kok nggak gelap kayak gitu? Wong dikei lampu ya cahaya. Ya itu ya kan? Dan wudhu itu ibaratnya apa? Al wudhu unu nurun wajadadu nurul ilmi bih. Jadi wudhu itu juga sebagai cahaya, dan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali itu berwudhu. Ini yang perlu diingat-ingat untuk kita. Ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin mengajar, di situ usahakan. Ini bukan mengharuskan ya, usahakan kita itu dalam keadaan berwudu, ya kan? Bahkan kalau kita belajar Fathul Izar aja, Fathul Izar, mungkin kalian tahu ya, Fathul Izar itu tentang yang berhubungan itu ya. Maaf ini sedikit melenceng ke Fathul Izar berhubungan itu. Ketika kita ingin jima aja itu harus berwudu terlebih dahulu, keadaan suci dhisik, ya kan? Apalagi kok ini konteksnya dalam belajar kita harus berwudu karena dawaul wudu litoharil ilmi. Dengan kita mendawamkan wudu, ya selalu berwudu itu mensucikan ilmu kita, ya ilmu kita akan bersuci dan selalu bertambah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada sahabat Sakti. Kemudian dari sahabat-sahabat semuanya akan dibuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Untuk pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan di minggu kemarin Mas yang belum terjawab. Mungkin akan saya bacakan, Mas. Yeah. Pertanyaannya dari sahabat Yusuf. Assalamualaikum Mas, izin bertanya. Misal ini kita punya guru atau kiai yang berbuat salah di masyarakat, mungkin sempat ada konflik. Kita kan juga nggak boleh menjelek-jelekan guru kita. Nah, lantas bagaimana cara kita menjaga martabat guru kita? Oke. Itu pertanyaan ketika apakah kita menjadi nanti murid yang menakdimi seorang guru tersebut, ataukah malah kita menjadi murid yang nanti kita suul adab. Nah, itu ya. Ketika kita melihat seorang guru kita melaksanakan kesalahan dalam masyarakat kayak gitu,
yang baiknya apa? Yaitu kita diskusikan, bertabayun. Nah, dengan apa? Dengan kata yang baik. Meskipun di sini sebenarnya murid itu nggak boleh berbicara duluan, ya kan? Nggak boleh berbicara duluan. Tapi dalam konteks ketika kita tidak paham, bahkan ketika seorang guru itu sedang melaksanakan kesalahan, maka kita harus bertabayun. Pangapunten saderenge nak kula mangke dadosaken kula sok ladep pangapunten kula badhe matur ngeten 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 ngeten. Itu. Itu yang cara pertama. Yang cara yang kedua, ya kalau itu tidak bisa, nggak berani melaksanakannya, maka ya yang harus dilaksanakan apa? Uskut. Uskut itu apa? Kita cuma diam, ya kan? Kita cuma diam saja. Dan kita nanti ketika kesalahannya apa kayak gitu, maka kesalahan itu yang tahu cuma cuma pribadi kita. Dan kita tidak usah beberkan kepada yang lain. Dan kesalahan tersebut, jika menurut kita benar-benar tidak sesuai dengan ajaran agama, maka kita tidak usah melaksanakannya. Itu yang menjadi poinnya kita, ya. Tapi yang wabil khususnya adalah perbanyak tentang tabayun kita sama seorang guru. Dan guru yang baik, ya guru yang baik itu adalah guru yang mau menerima masukan dari muridnya. Nah itu. Dosen yang baik itu pula ya kan, ketika ada masukan mahasiswanya itu ya luar biasa. Oh, ternyata mahasiswa sangat cerdas seperti ini kayak gitu. Jangan cuma kita ketika kelak menjadi guru atau menjadi pengajar yang lainnya kan, ada muridnya apa itu ngasih nasihat kayak gini, malah nesu. Itu jangan sampai. Ya, itu yang harus benar-benar kita sikapi bersama. Om Dimas, terima kasih atas jawabannya. Kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Bisa langsung melalui mic atau bisa melalui teks. Apakah ada pertanyaan? Ayo, ini topiknya sangat menarik sekali nih loh. Om Dimas, ini ada yang bertanya melalui chat. Izin bertanya, apakah ada cara agar kita tidak sombong jika memiliki banyak ilmu? Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Bagaimana caranya agar kita itu tidak sombong, ya tidak sombong saat kita mempunyai ilmu banyak. Ingat bahwa sering dikatakan oleh guru kita, semakin banyaknya ilmu kita, itu biasanya semakin banyaknya kita berdiam. Makanya saat ini itu untuk mengantisipasi apa? Yaitu agar kita tidak sombong. Sekarang punya ilmu sedikit kayak gitu malah dibeber-beberkan, biasanya itu dia ilmunya sedikit. Tapi jika kita melihat guru-guru kita yang ilmunya banyak sekali, biasanya itu banyak di diemnya. Ibaratnya apa? Padi. Ya sering mungkin ini sering kali dikatakan ya sama guru kita.
Orang punya ilmu itu seperti padi, semakin tua, semakin banyak, semakin berbuah, maka dia semakin banyak tawaduknya. Ya, tawaduknya di situ. Jadi tidak tidak hanya kita semena-mena ketika kita punya ilmu, terus kita dalam mengajarnya juga semena-mena, tidak. Itu caranya, yaitu ketika kita punya ilmu banyak, janganlah perlihatkan ilmu yang telah kita miliki. Malah justru yang ketika kita ilmu banyak, maka kita sangat berhati-hati gitu, ya kan? Hukumnya di hadapan Allah sendiri, orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu sangat berbeda. Hukumannya pun berbeda. Wong ngerti ilmu nih, tapi orang dilakoni itu azabnya lebih besar daripada wong ngelakoni tapi durung ngerti ilmu nih. Contoh nih, ya contoh sholat, maaf contoh puasa. Wong nak ora ngerti ilmu nih, ya kan? Sahure jam 8, ya sahure jam 8. Terus jam 3 apa itu makan lagi. Apakah dia berdosa? Tidak. Itu enggak berdosa karena dia tidak tahu ilmunya. Berbeda ketika kita tahu ilmunya, tapi kita melaksanakan hal tersebut, maka dosanya lebih besar yang kita terima. Intinya apa? Yaitu kita benar-benar berhati-hati ketika kita sudah mempunyai ilmu yang banyak. Gitu. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Mas, mengapa anak kecil lebih mudah menangkap atau memahami sesuatu, sedangkan semakin bertambah tua kita cenderung sulit dan malas dalam menuntut ilmu? Apakah faktor tersebut karena banyaknya dosa yang sudah kita lakukan atau ada faktor lagi Mas? Terima kasih. Oke, salah satunya adalah tentang dosa. Itu pasti ya kan. Anak kecil itu dosanya itu baru sedikit. Sehingga apa? Sehingga itu mudah ketika menuntut ilmu. Berbeda ketika kita sudah dewasa. Dosane wes oke. Ya kan? Sumpama gini, anak kecil aja bisanya minta uang 5.000 kayak gitu ya kan. 5.000 itu pasti dibelikan ini, ya dibelikan ini. Berbeda dengan kita, mintanya uang kuliah 2 juta sama kayak gitu. Tiba-tiba nanti, Bu, Pak, bedak saya habis. Bu, Pak, saya nggak punya uang. Padahal kenyataannya masih punya uang. Itu dosanya udah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tanggungan. Anak kecil itu dia belum mempunyai tanggungan banyak. Sedangkan semakin bertambah usianya, maka dia tanggungannya lebih lebih banyak. Sehingga titik fokusnya dalam belajar ilmu itu berbeda. Gitu ya. Kemudian secara kejernihan otak pula ya kan, itu paling masih paling bersih itu apa? Ketika masih kecil. Sehingga banyak sekali orang kalau ingin menghafalkan Quran ya kan, menghafalkan Quran biasanya apa? Dari kecil, ya dari kecil. Saya punya teman semua kayak itu. Saya punya teman dah kok wis orang udah hafal 30 juz itu. Biasanya kecilnya sudah disuruh menghafal. Ketika orang dewasa seperti kita ini dalam menghafal, apakah nggak bisa? Bisa. Saya jawab bisa. Tapi dengan konsekuen banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi, ya kan? Lagi menghafalkan surat Yusuf ayat 1 sampai 5. Tiba-tiba pikiran kita, oh ya tugasku yang satu kok belum saya kerjakan. Apakah fokus apa itu menghafalkannya? Enggak fokus. Kayak gitu. Itu berbeda dengan anak kecil, betul. Itu perbedaannya ya kan. Kalau nanti kok kita ingin mengajarkan, makanya dalam mengajarkan itu antara TK, SD,
lebih masuknya itu yang mana? Lebih masuk yang lebih ke kecil gitu. Sehingga guru yang luar biasa itu adalah guru tingkat anak kecil, PAUD, TK, itu luar biasa. Karena ketika guru PAUD itu ataupun guru TK, dia sekali mengajarkan salah, nanti anak itu biasanya ketularannya salah terus. Nah, itu. Contoh, rok, ya kan, rok, diajarkan rok. Tapi kalau guru PAUD yang ngajarkan ri kayak gitu, maka nanti ketika di SD naik ke SMP kayak gitu, baca ini ya biasanya ri. Nah, disalah kayak apa? Ya guru PAUD saya mengajarkan tentang ri kok. Nah, itu biasanya gitu. Ya, itu terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini karena sudah jam 5, apakah ada pertanyaan lagi atau tidak? Dari sahabat sabati. Mungkin tidak, Gih. Baik, izinkan saya menyimpulkan, bukan menyimpulkan, memberi kesimpulan yang saya dapat. Yang pertama adalah saat kita menghormati guru kita, hormati guru pekerjaannya. Kemudian ilmu yang barokah itu bisa kita dapatkan dengan kita ikhlas dalam menghormati guru. Ingat, jika kita menjadi orang hebat, maka jangan merasa itu karena kita sendiri, tapi karena guru kita. Kemudian, saat kita ingin pulang atau ada urusan lain, kita harus pamit kepada guru kita. Kemudian, ilmu yang kepenak adalah ilmu yang sedikit tapi bermanfaat. Lalu, seorang santri tidak boleh menyakiti hati guru. Kemudian, saat kita menjadi orang tua nanti, jangan kita merasa mangkel atau jengkel kepada guru anak kita, karena nanti akan menutup cahaya ilmu ke anak. Kemudian, seorang pencari ilmu dilarang memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Ini sangat dianjurkan dalam keadaan suci sebelum menuntut ilmu. Kemudian ilmu itu seperti cahaya. Jika tidak ada yang menghalangi kita, maka akan mudah untuk menyinari kita. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan. Kemudian terima kasih sekali lagi kepada sahabat Sakti atas waktunya dan ilmunya. Maaf jika saya banyak kesalahan kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sakti. Terima kasih banyak Mbak Ira dan semuanya. Ya. Dan ini yang rekam bukan Gi? Ini yang rekam siapa ya? Yang rekam siapa ya? Aduh, Tun. Bisa dimatiin nggak, Tun? Kamu yang matiin bisa nggak? Masuk pakai akunku deh. Coba nggak kamu yang matiin?